Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbarunya Xiaomi nih guys. Dan ini adalah Redmi Note 11. Ya, seperti ini ya guys bentukannya. Nah, di video kali ini karena saya kemarin udah buatin video unboxing dan juga bikinin video settingnya, dan kali ini saya bakal coba untuk buatin video gaming testnya smartphone ini. Pastinya buat main game berat, yaitu game Genshin Impact ya. Jadi sesuai requestan kalian yang banyak diminta di kolom komentar. Nah, tapi sebelum saya lanjutin ke video gaming testnya, di sini saya mau ngasih tahu dulu ke kalian bagaimana kondisi smartphone-nya. Di sini untuk kondisi baterainya berada di kapasitas daya baterai sekitar 68% ya guys. Sengaja nggak saya buat fullnya atau nggak di dalam mode 100% ya, karena biar kita bisa sama-sama lihat ya guys ya, seberapa optimal dari smartphone ini ketika untuk digunakan bermain game untuk konsumsi daya baterainya. Dan kemudian untuk tingkat kecerahannya mungkin akan saya standby di kisaran ya sekitar 40 atau 30% seperti ini ya guys ya. Jadi biar nggak terlalu keterangan di bagian kameranya ini ya, karena biar jelas aja nanti ketangkep ya mungkin agak kurang sedikit ya seperti ini. Oke, dan untuk tingkat volumenya ini mungkin saya bakal set di kisaran 60 atau 70% seperti ini guys. Nah, kemudian sebelum kita main guys, karena saya bakal coba untuk main game Genshin Impact-nya selama kurang lebih 15 menit. Dan di sini saya mau kasih lihat ke kalian bagaimana kondisi suhu dari smartphone ya. Kalian bisa lihat di sini untuk bagian layarnya masih kelihatan stabil di antara 32 derajat sampai 33 derajat Celcius nih guys ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, 34 ya di bagian bawahnya sini. Dan kemudian kalau di bagian back covernya ini hanya di kisaran 33 ya, hampir menyentuh 34 juga ya guys ya, cuman masih di kisaran 33 atau 34 nya. Dan nanti setelah kita main selama 15 menit kita bakal coba ukur ulang seberapa besar peningkatan suhu daripada temperatur body smartphone Redmi Note 11 nya ini guys. Oke, kalau gitu biar nggak kelamaan kita langsung aja masuk ke dalam in game nya guys ya, atau game Genshin Impact nya. Dan kali ini nggak bakal saya skip untuk loading gamenya guys, karena banyak banget nih yang minta untuk kalau misalkan video gaming test soal game Genshin Impact ini kalian penasaran sama loadingnya ya. Sekarang kalian bisa lihat sendiri bagaimana kecepatan loadingnya guys ya. Oke, kita sambil nunggu. Dan buat kalian yang mungkin nanti notice ya itu kenapa layarnya agak bergelombang gitu, karena ini adalah layar yang digunakan Redmi Note 11 ini sudah AMOLED ya guys ya. Jadi ya seperti itu kalau ketangkap kamera, jadi nggak ada masalah ya. Nah, ini seperti ini kecepatan loadingnya. Oke ya, untuk awal-awal terasa cukup cepat ya guys ya. Dan oke, ada yang ketinggalan guys, untuk jaringannya sendiri saya menggunakan jaringan wifi ya, jadi nggak menggunakan data seluler, karena biar optimal aja nanti untuk hasil pengujian ya. Ya, ini ada gelombang-gelombang gini, ini tuh karena pengaruh shutter speed dari kamera yang saya pakai ya guys ya. Jadi bukan karena lensanya. Maksudnya bukan karena layar HP-nya gitu guys. Ya, ini seperti ini loading ke dalam gamenya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kalian bisa nilai apakah segini itu termasuk cepat atau lama ya guys ya. Biasanya sih di bagian akhir ini yang justru loadingnya kerasa lama nih. Ya, kita masih menunggu guys. Ya, dengan sabar. Oke, masih loading ya guys ternyata. Oke, dan kita langsung masuk ke dalam gamenya nih guys. Oke, yang pertama saya mau ngasih lihat dulu ke kalian untuk settingan defaultnya ya. Grafisnya itu kita bisa dapetin di mana guys ya. Kita coba lihat untuk settingan grafiknya. Oke, di grafiknya ini ternyata kita defaultnya itu di rendah aja ya guys ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri, walaupun nggak yang paling terakhir atau yang lowest ya. Ini cuman bisa di rendah 30 fps. Tapi nanti saya bakal coba untuk mainin dua mode ya guys ya. Mungkin 8 menit untuk di mode yang benar-benar defaultnya, yaitu rendah 30 fps, dan sisanya nanti bakal saya coba push di di rendah di 60 fps nya kayak gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut aja buat main ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat sekarang hampir jam 3 kurang 5 menit ya. Jadi nanti kita seharusnya selesai bisa di jam 3:15 atau 20 menit seperti itu guys ya. Dan ini dalam kondisi ruangan tanpa AC ya guys ya. Benar-benar saya buat seril mungkin lah ya guys, sesuai dengan kondisional kalian mungkin nanti saat bermain game ini
di tangan kalian nanti, seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk cari misinya ya guys ya, biar kita ada tujuan ya, biar nggak muter-muter aja. Kita coba cek ini, kita harus teleport ya ternyata biar cepet guys. Kita langsung ke sini aja. Sekarang kita, ya ini dia musuhnya, langsung kita hajar aja guys. Oke, ya, seperti ini tampilan grafisnya. Oke, ini musuhnya agak lumayan ya, karena dia punya barrier guys, jadi susah disentuh. Aus. Ya, bariernya lepas guys, ini waktunya kita bantai nih. Oke. Sip, kita menang guys. Dan ya tadi waktu dipakai battle sejauh itu ya lumayan playable ya guys ya, jadi nggak terlalu banyak frame drop ya, walaupun pastinya ada karena kita tahu lah ya smartphone ini tuh kelasnya entry level, bahkan kelas flagship juga kalau dipakai main game ini juga masih agak kewalahan guys ya, jadi harap dimaklum aja, tapi udah lumayan lah ya. Dan sekarang kita coba cari lagi guys musuhnya, kita cari petualangan yang baru ya mungkin ya, atau yang lain. Oke, kita sambil jalan aja guys, cari-cari musuh guys. Sepertinya di bawah sini ya guys ya, kita harus terjun, wuis, biar cepat. Dan ini mereka guys, kita hajar guys. Nah ini ada bosnya ya. Kebetulan. Oke, kayak gini guys tampilan grafisnya. Kita sembur geledek ya guys. Oke, kita kena ya, sialan. Ya, ternyata bosnya encer ya guys ya, nggak terlalu susah, langsung mati juga tuh dia. Oke. Ya, kita sudah berhasil. Oh, ternyata masih ada ya guys ya di sini ya guys ya. Iya. Oke, sepertinya kita harus ganti FPS ya guys. Oh, belum. Masih 4 menit lagi guys. Saya pikir udah harus ganti FPS ya. Oke, kita lanjutin aja ya battle ya. Oke. Kita combo guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana tampilan grafisnya ketika lagi banyak skill seperti ini guys. Ya. Dan sepertinya beres guys untuk misinya guys. Oh, masih ada satu lagi guys, ada anak buahnya lagi ternyata. Iya. Cukup banyak juga musuhnya ya. Nggak mau menyerah mereka guys. Oke, kita bonusin aja tuh. Ya, kita berhasil ya, misi telah selesai.
Dan ya kalian bisa lihat sendiri tadi bagaimana pengalaman selama dipakai battle tadi, terbilang cukup playable guys, walaupun lagi-lagi bisa dibilang masih ada beberapa frame drop yang terjadi guys. Dan masih bisa dibilang ya cukup maklum lah ya, karena kelas segmennya ini adalah entry level seperti itu. Untuk motion blurnya seperti ini ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Ya cukup rapih ya, jadi nggak terlalu banyak terlihat motion blurnya, atau mungkin kurang banyak objek di sekitarnya. Coba kita taruh di tengah-tengah ini ya guys ya, padang rumput seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk motion blurnya terbilang cukup bagus ya, nggak terlalu kelihatan ngebayang gitu waktu kita geser-geser seperti ini. Ya cukup bagus. Oke, sekarang ya, mungkin sekarang waktunya saya rubah untuk, ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini udah hampir menit kelima, dan kita cek dulu sebelum kita rubah FPS-nya tadi. Nah, ini dipakai udah hampir sekitar 10 menit ya smartphone dipakai main, dan di bagian layar di sini terpantau sekitar 41 derajat dan 42 derajat Celcius ya guys ya. Nah, kalau di bagian bawah ini terbilang masih cukup normal karena masih di bawah 40 derajat Celcius, dan di bagian back covernya ini masih di kisaran 40 dan 38 ya di bagian sini, dan 40 derajat di bagian bumper kameranya sini, dan di bagian bawahnya juga masih tergolong cukup stabil atau normal karena masih di bawah 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita rubah ya untuk settingan FPS-nya ke 60 fps guys. Kita lihat nanti hasil akhirnya apakah suhunya masih bisa dijaga cukup stabil seperti ini atau akan ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita coba ya, ini masih di rendah. Ini mau saya naikin FPS-nya aja, kita lihat di 60 fps, dan sekarang kita lanjut buat mainin lagi guys. Ya, ini musuhnya ada di depan kita sepertinya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita langsung aja hajar guys. Kita lari dulu, kita ledakin dulu bahan peledaknya. Oke, kita keker. Oh, sorry guys. Kita keker bahan peledaknya, dan iya, kita ledakin di sana guys. Lagi kita ledakin. Up. Agak lambat ya ngekernya ya, karena memang susah. Oke, sekarang kita lanjutin aja buat hajar ini bosnya. Oke. Dan ini di settingan rendah 60 fps ya guys ya. Ya, tadi ada terjadi frame drop juga. Ya, ini waktu kita geser-geser seperti ini memang kerasa motion blurnya guys, cukup kerasa. Oke, cukup banyak musuhnya ya. Oke, bosnya mati guys. Oke, masih ada lagi ternyata di sana guys. Bahaya tadi kalau kena guys. Ya. Oke. Cukup alot ya. Ini yang bawa tangkisan kayak gini guys, agak susah karena nangkis terus. Ya, masih cukup bagus sih sebetulnya guys secara grafis ya. Di settingan ini pun di rendah 60 fps-nya masih kerasa cukup baik. Sebenarnya kita harus hajar dulu nih penyihir kampret ini ya guys. Sorry guys, agak keceplosan. Karena dia nih ganggu jalannya pertandingan guys. Oke. Ya, mereka harusnya sudah die ya.
Oke, tinggal kesisa berdua nih guys ya. Kita battle nih guys. 1v1 situation. Oke. Cukup keras ya guys ya ini untuk bosnya ini. Darahnya kelihatan nggak berkurang-kurang ya. Oke. Ya, sekarang kita strum guys. Kita ulti dulu. Oke, akhirnya dia mati juga ya guys ya. Setelah battle sekian lama. Dan oke, sekarang kita coba ambilin dulu nih hadiahnya. Dan kalian bisa lihat sendiri kan tadi juga bagaimana performa smartphone ini dipakai buat ngegame di 60 fps. Ya jujur aja masih cukup bagus ya guys ya. Bahkan ya kalau misalkan kita bandingkan dengan seri yang sebelumnya, Redmi Note 10 ini jauh lebih kerasa nyaman ya guys dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact ini. Kita coba lihat lagi waktunya ya guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini udah menunjukkan ke angka 15 ya untuk jarum panjangnya. Dan sekarang kita bakal sudahi dulu ya guys ya untuk gamenya. Dan sekarang kita cek dulu bagaimana konsumsi daya baterainya setelah kita mainkan selama kurang lebih sekitar 30 menit malah ya guys ya. Kita coba cek bagian baterainya terlebih dahulu guys. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk konsumsi daya baterainya yang di awal tadi 68%, sekarang tersisa 61%. Jadi dipakai main game Genshin Impact selama hampir setengah jam tadi itu dipakai sekitar 7% ya. Dan kemudian sekarang untuk suhu daripada smartphone-nya kita bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat di 42 derajat di bagian layarnya. Dan sebentar guys. Ya, seperti ini ya guys. Terjadi lagi ya guys ternyata. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini gamenya bakal saya close seperti ini guys. Apakah masih bunyi dan masih mengeluarkan suara kayak gini guys. Ya, kalian bisa dengar. Ini suara speakernya bahkan tanpa ada aplikasi yang saya buka nih guys. Saya nggak tahu ya guys, ini kejadiannya juga baru aja semalam seperti ini. Bahkan dalam kondisi smartphone layar terkunci, nggak saya pakai hampir sekitar 6 jam ya guys. Dari jam 4 sore sampai jam 1 malam guys, baru muncul suara seperti ini. Buat kalian yang mungkin follow akun Instagram saya juga udah update di situ guys. Dia memunculkan suara seperti ini dan sekarang terjadi lagi setelah dipakai main game Genshin Impact. Nggak tahu kenapa ini terjadi kayak gini guys. Buat kalian yang mungkin punya solusi atau punya jawaban soal hal ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Nih ya, sekali lagi saya kasih dengar ke kalian ya. Suara speaker yang selalu keluar itu seperti ini guys. Ya, seperti itu ya guys ya. Ini suara speaker dari smartphone ini. Nah, ini solusi salah satunya itu cuman di restart smartphone ya guys. Cuma saya nggak bakal restart di sekarang karena mau ngasih lihat ke kalian bagaimana konsumsi, maksud saya suhunya. Dan tadi saya udah lihat tadi di bagian layar tadi tuh 42 derajat ya di bagian atas ini, mungkin udah agak turun. Di bagian bawah ini masih stabil di bawah sekitar 40 derajat Celcius. Di bagian back covernya ini 37 ya, jadi masih cukup normal. Di bagian bawah smartphone-nya juga di bagian back covernya juga masih di bawah 40 derajat Celcius. Oke, jadi ini Redmi Note 11-nya barusan aja saya restart ya guys, karena suaranya itu cukup mengganggu. Jadi suara saya agak kalah ya, jadinya saya restart dan ini udah nggak keluar suaranya karena memang itu satu-satunya yang bisa bikin speakernya ini mati ya guys, biar nggak bunyi lagi kayak gitu. Dan untuk kesimpulan video gaming test kali ini, sejujurnya secara performa grafis ya atau dari chipsetnya ini bisa dibilang untuk dipakai main game Genshin Impact di settingan baik yang defaultnya tentu aja di rendah 30 fps maupun 60 fps nya masih cukup playable guys. Jadi kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian, mana yang menurut kalian masih terbilang cukup nyaman. Tapi dari pengalaman saya barusan, dipakai di kedua FPS itu di 30 dan 60 masih terbilang cukup playable ya, walaupun kalian tetap harus kompromi sama beberapa frame drop yang pastinya bakal selalu terjadi guys. Dan oke, sayangnya di video kali ini diakhiri dengan kejadian yang memang tadinya saya nggak expect kalau bakalan kejadian
kejadian lagi ya guys, karena ya saya hampir cukup dikagetkan dengan kejadian semalam yang udah saya posting juga di akun Instagram saya. Cuman ya inilah review apa adanya, atau bisa dibilang share pengalaman saya apa yang terjadi di smartphone Redmi Note 11 kali ini. Dan untuk mungkin review lebih detailnya mungkin bakal saya upload di kisaran 2 atau 3 hari ke depan lagi guys ya. Dan saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video gaming test soal tes Genshin Impact di smartphone Redmi Note 11 kali ini guys. Buat kalian yang mungkin punya pertanyaan atau punya hal lain ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya. Bagus tapi sayang ada-ada aja ya.